Bab 981. Jalan Dewa sudah dipatahkan. Ilmu Taoisme Xavier sangat luar biasa. Tidak sulit baginya untuk mencari tahu tentang orang tua Louis. Tapi dia punya alasan. Karena suatu alasan. Aku sekarang hanya bisa berusaha untuk menggunakan ilmu Taoismeku seminimal mungkin. Apalagi ilmu-ilmu Taoisme yang dapat mempengaruhi banyak situasi. Jelas, Xavier. Louis berkata. Beritahu aku alasannya. Kalau tidak aku tidak akan membantumu. Terserah kalian ingin mencari siapa untuk menjadi juru selamat kalian. Yang jelas aku juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Orang-orang tua ini ingin mengelabuinya. Kali ini dia benar-benar harus mendapatkan sesuatu. Louis langsung berkata demikian. Wajah Xavier tampak aneh. Ia melihat ke arah Genko sejenak. Apa sifatnya selalu semena-mena seperti ini? Genko tersenyum malu. Sepertinya itu adalah keturunan. Bukan ajaran dariku. Si Louis ini nyalinya besar juga. Orang di hadapannya ini adalah orang yang sangat dihormati oleh siapapun. Bahkan para petinggi di dunia spiritual sekalipun. Beraninya dia bersikap semena-mena di hadapannya. Untung saja Xavier sangat sabar. Louis benar-benar mengabaikan isyarat dari Genko. Dan tetap berlagak ketus. Hari ini ia akan melakukan semuanya. Siapapun yang datang menghalanginya, tidak akan ada gunanya. Sifat keras kepala Louis pun mulai membara. Kedua orang itu saling bertatapan mata sejenak. Pada akhirnya Xavier membuang pandangannya terlebih dahulu. Sambil tersenyum manis. Sebenarnya juga bukan merupakan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Di dunia spiritual, ada sebuah organisasi pertapa Tao. Namanya adalah Sekte Hukum Surgawi. Hati Louis membeku. Sekte Hukum Surgawi. Ternyata sekte itu memang benar ada. Xavier berkata, dulu, kami adalah anggota dari Sekte Hukum Surgawi. Lalu karena suatu alasan, kami meninggalkan sekte itu. Alasan apa? Tanya Louis. Prinsip kami berbeda. Kali ini, Xavier langsung menjawabnya dengan belak-belakan. Entah apa ada orang yang pernah memberitahumu atau tidak. Dunia spiritual yang sekarang, selain para reinkarnasi dari roh-roh dewi itu, kultivator biasa sudah hampir tidak mungkin bisa naik ke dunia atas. Karena, Xavier terdiam sejenak. Tatapan matanya berubah mendalam. Lalu melanjutkan. Jalan dewa sudah dipatahkan. Jalan dewa sudah dipatahkan. Tubuh Louis gemetaran. Wajahnya tampak sangat terkejut. Dari perkataan Dewi Hailey, ia bisa mendengar bahwa jika kultivator biasa ingin memasuki dunia atas itu sangatlah sulit. Namun ia tidak tahu apa alasannya. Setelah ia mendengarkan perkataan Xavier, ia pun terkejut. Ternyata karena jalan dewa sudah dipatahkan. Tak heran waktu itu, Dewi Hailey berkata dengan sangat percaya diri. Katanya tubuh Louis memiliki senjata sihir pemurni jiwa. Asalkan dia terus hidup, kemungkinan besar ia bisa mencapai puncak dunia spiritual. Tapi tetap saja tidak sedunia dengannya. Louis bukanlah reinkarnasi dari roh dewi. Jalan dewa telah dipatahkan. Louis sudah ditakdirkan untuk tidak bisa memasuki dunia atas. Pencapaian tertinggi dalam seumur hidup ini adalah menjadi raja dari dunia spiritual. Namun bagi Dewi Hailey, dunia spiritual hanyalah sebuah tempat untuk mengistirahatkan kakinya. Pada akhirnya ia pasti akan memasuki dunia atas. Oleh karena itu dia berkata, dia dan Louis bukanlah orang dari satu dunia. Akhirnya Louis mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri Dewi Hailey. Tapi, Louis tersadar, lalu bertanya, jalan dewa sudah dipatahkan.
Apa hubungannya dengan kalian keluar dari sekte hukum surgawi? Apa hubungannya juga denganku? Kami tidak terima akan hal itu. Tatapan mata Xavier yang dalam itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat tajam. Jalan dewa bukannya tidak dapat disambung lagi. Hanya saja hal itu sangatlah sulit. Resikonya sangat tinggi. Jika tidak hati-hati, mungkin saja akan langsung mati. Tapi prinsip kami adalah, jika ada kesempatan 1/10 juta kemungkinan sekalipun, kita tetap harus mencobanya. Sekarang, Louis mengerti. Ternyata ini adalah sebuah pertarungan antara kaum radikal dan kaum konservatif. Orang-orang dari sekte hukum surgawi tidak ingin untuk mengambil resiko. Mereka lebih memilih untuk tidak menyambung kembali jalan dewa. Sedangkan prinsip kalian kebetulan berbanding terbalik dengan mereka. Oleh karena itu kalian meninggalkan sekte hukum surgawi dan mendirikan sekte perompak langit. Benarkan? Kata Louis. Xavier berkata dengan wajah yang bercampur aduk. Kita tidak hanya meninggalkan sekte itu saja. Sejak kami melangkahkan kaki kami keluar dari sekte itu, kami telah menjadi musuh dari dunia spiritual. Louis terdiam. Tentu saja ia mengerti apa maksud dari Xavier. Orang yang ingin mendapatkan keuntungan tentu saja selalu mengharapkan kestabilan. Siapa yang bisa membiarkan sebuah keberadaan sebuah bom waktu yang bisa meledak kapanpun? Para reinkarnasi roh dewi sama sekali tidak peduli akan jalan Dea, karena memiliki cara lain untuk memasuki dunia atas. Menurut mereka, kultivator biasa hanya pantas untuk sampai di dunia spiritual. Tentu saja mereka tidak berharap jalan dewa disambungkan kembali. Louis bertanya dengan penasaran. Bagaimana cara untuk menyambung kembali jalan dewa? Kau bersambung. Bab 982. Rencana lengkap. Aku. Louis tercengang sejenak. Apakah dirinya sehebat itu? Meskipun Louis tahu bahwa dirinya adalah salah satu rantai penting dalam rencana mereka. Tapi apa rencana mereka? Louis dulu masih belum mengetahuinya. Hari ini barulah ia mengetahui dari Xavier bahwa mereka ingin menyambung kembali jalan dewa. Segila apa rencana ini? Louis tidak perlu mengatakannya lagi. Namun, bagaimanapun ia tidak mengerti. Dari mana memiliki kehebatan yang sebesar itu? Louis tentu saja sadar diri. Louis berkata sambil mengerutkan alisnya. Kau sedang bercandakan, katanya sambil melihat ke arah Genko. Siapa yang bisa menyangka bahwa gurunya yang selalu bersikap tidak serius ini malah terdiam. Seolah memberitahu Louis dengan ekspresi wajahnya bahwa dia tentu saja tidak sedang bercanda. Xavier terdiam sejenak, lalu berkata, dari periode zaman dahulu, sudah muncul kultivator di dunia manusia, dan cabangnya sangat banyak. Setelah terus berkembang, ada banyak sekali darah warisan yang kuat. Ada salah satu darah warisan yang bernama darah warisan Dewa Iblis. Di antara begitu banyak darah warisan kuno, keberadaannya adalah yang terkuat dan yang paling semena-mena. Darah warisan Dewa Iblis dari awal memang membawa keberuntungan dan kesialan. Dan kesialannya adalah yang paling sering terjadi. Kesialan itu dapat menyebabkan orang-orang mengalami kesialan. Oleh karena itu, sebagian orang yang memiliki darah warisan Dewa Iblis, saat baru lahir, langsung dibunuh. Darah warisan Dewa Iblis sangat kuat, karena setelah darah warisan ini berkultivasi hingga akhir, mereka dapat mencapai dewa tertinggi yang legendaris. Tapi sebelum itu, mereka harus melewati sebuah percobaan iblis hati. Louis pernah mendengar hal itu dari Pak Tuayu.
Tapi dia tidak mengatakannya sampai sedetail ini. Xavier terdiam sejenak. Tatapan matanya melihat ke arah Louis. Katanya, menyambung kembali jalan dewa sangat sulit. Manusia dengan tubuh yang biasa sama sekali tidak bisa menahan tekanan itu. Hanya tubuh dewa tertinggi legendaris lah yang mungkin dapat melakukannya. Tapi ingin mencapai dewa tertinggi juga sangat sulit. Karena dalam ribuan tahun ini, seluruh orang yang memiliki darah warisan, kalau tidak dibunuh sejak lahir, pada akhirnya mereka juga tidak dapat melewati percobaan iblis hati, dan malah menjadi iblis. Oleh karena itu, manusia di dunia ini semakin tidak memperbolehkan keberadaan darah warisan. Mereka langsung membunuh para darah warisan sejak mereka lahir, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan setelah kami membaca sekian banyak buku-buku kuno, barulah kami mengetahui bahwa di zaman kuno, bagaimana caranya orang-orang dengan darah warisan itu melewati percobaan iblis hati, yaitu dengan memanfaatkan karma. Jelas Xavier dengan sabar. Sekarang Louis pun mengerti apa sebenarnya rencana mereka. Mereka ingin menggunakan karma ketujuh kakaknya untuk menekan kesialan yang ada di dalam dirinya, agar dirinya dapat bertumbuh dengan lancar. Setelah itu mereka akan memanfaatkan formasi berkat karma, agar Dirinai dapat melewati percobaan iblis hati. Setelah melewati percobaan iblis hati, dirinya tidak akan menjadi iblis, asalkan dia terus kultivasi. Suatu hari lagi dia pasti akan menjadi dewa tertinggi. Setelah itu dia dapat menghubungkan kembali jalan doa. Ternyata itulah rencana mereka. Sebuah rencana yang sangat besar. Dulu Louis sama sekali tidak pernah berpikir ke arah sana, karena terlalu tidak mungkin. Tiba-tiba, Xavier berkata, "Tadi bukankah kau bertanya padaku? Mengapa tidak menggunakan ilmu Taoisme untuk melihat situasi ayah dan ibumu?" "Itu karena aku sudah mengusik keberadaan mereka. Dulu setelah Kunlun menyebarkan Taoisme untuk menutupi dunia, aku menjadi gila. Satu karena aku mendapatkan karma dari ilmu Taoisme. Dan satu alasan lagi, karena aku sengaja melakukannya. Aku dan ketua sekte dari sekte hukum surgawi. Karena suatu alasan, kami membuat perjanjian Taoisme, dan bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Oleh karena itu aku hanya bisa memikirkan cara untuk menyembunyikan diriku sendiri. Namun dalam keadaan gila, aku bukanlah diriku. Hal itu bisa mengganggu jejak Taoisme dan membuat ketua sekte dari sekte hukum surgawi tidak bisa menemukanku dengan mudah. Sekarang kesadaranku sudah pulih. Orang itu bisa menemukanku kapan saja. Kalau aku menggunakan ilmu Taoisme yang besar lagi, keberadaanku pasti akan lebih cepat diketahui olehnya. Jika itu terjadi, nyawaku pasti terancam," kata Xavier sambil menatap Louis dengan wajah serius. 20 tahun yang lalu, ada seorang yang kemampuannya sehebat Theodore Yang. Ia juga merupakan anggota dari sekte perompak langit. Orang itu bertarung dengan ketua sekte dari sekte hukum surgawi selama 3 bulan berturut-turut, dan menyebabkan ketua sekte dari sekte hukum surgawi tidak dapat membagi konsentrasinya. Xavier pun mengambil kesempatan itu untuk mengatur segalanya di Kunlun. Kalau tidak, ketua sekte dari sekte hukum surgawi itu pasti dapat menebak rencana mereka melalui lokasi tempat Xavier terakhir menghilang. Xavier pun memilih sebuah tempat yang sangat tidak menonjol seperti Kunlun. Bersambung.